Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau tulisannya dengan NPM 2136 dari kelompok 2 sesi Senin akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pengerjaan untuk pembuatan sebuah web di sistem persewaan alat hiking melalui software Dreamweaver. Oke, kali ini yang pertama adalah saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Yang pertama itu mengaktifkan Apache dan MySQL di XAMPP, lalu membuat folder dengan nama sesuai pada nama database di htdocs dan buat folder dengan nama gambar dalam database. Jadi kita tuh membuka Windows C dulu, lalu kita cari di file XAMPP, di file itu kita cari htdocs, lalu di htdocs kita buat file baru dengan nama studi kasus kita, yaitu di sini penyewaan alat hiking, dan di dalam penyewaan alat hiking tersebut kita kasih nama file baru lagi dengan nama gambar, begitu. Lalu selanjutnya adalah membuka database yang telah dibuat di localhost, lalu klik privilege, lalu klik add user. Dalam add user ini, isi username dengan nama sesuai studi kasus, lalu hostname pilih lokal, dan password isi yang gampang-gampang aja. Di sini saya ngisi angka aja. Lalu check all global privilege, lalu klik go. Lalu selanjutnya adalah membuka aplikasi Dreamweaver, lalu klik PHP. Setelah itu kan kalau sudah terbuka aplikasi Dreamweaver-nya, di pojokan di samping tombol exit ada designer. Nah, itu kita pilih yang classic. Setelah itu kita klik site, lalu pilih new site, isi site name sesuai database, lalu local site folder, pilih folder dalam htdocs. Selanjutnya adalah klik server, kita tanda plusnya diisi dengan server name sesuai database, connect pilih lokal atau network, lalu server pilih folder sesuai nama database di htdocs, lalu web URL diisi http localhost garing nama database, begitu. Lalu selanjutnya klik advance pada server dan ganti server model dengan PHP MySQL. Lalu save dan centang testing. Selanjutnya di sini ada klik advance setting, lalu pilih default image folder dan folder gambar pada folder database, lalu klik save. Nah, selanjutnya kita klik plus pada database dan klik MySQL connection. Connectionnya diisi dengan koneksi, servernya diisi localhost, username dipilih penyewaan alat hiking, passwordnya diisi seperti yang sudah kita isi di database tadi, yaitu angka 1-5, lalu database pilih folder database dan lalu tes, lalu klik OK. Seperti ini tampilannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan desainnya bagaimana. Kita insert table, terserah pilih table berapa, rows-nya berapa, kolom berapa. Lalu klik OK, pilih center pada align dan buat ukuran dan bentuk tabel sesuai yang dikehendaki. Kemudian merge table sesuai desain dan block table dan ganti dengan warna yang sesuai dikehendaki. Di sini saya memakai warna hijau. Lalu untuk tampilan awal dengan kalimat pembuka cantumkan gambar dengan membuka folder gambar. Jadi pembuka insert, lalu tambahkan gambar di sini untuk logo dari toko Puncak Indonesia. Lalu di sini tambahkan tombol home, login, dan about. Untuk kata-katanya terserah seperti apa, untuk welcome bla 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 bla, dan sistem informasi untuk judulnya. Lalu di sini adalah membuat link halaman terkait dengan cara blok teks, lalu klik kanan, cantumkan nama link.php. Misal kalau sukses ya sukses.php, login.php, dan lain-lain, lalu klik OK. Selanjutnya klik binding, lalu plus, lalu record set, isi name sesuai dengan entitasnya. Lalu connectionnya pilih dengan koneksi dan table pilih dengan sesuai entitas tadi. Lalu di sini adalah membuat halaman login dengan cara klik insert, pilih form, lalu pilih text field, isi table dengan username dan password, lalu insert, pilih form button, lalu klik OK. Lalu beri nama di setiap kolom, jadi username dipilih nama apa, password dipilih nama apa, begitu. Lalu di sini kita lanjutkan untuk klik insert, lalu klik data object, lalu pilih user authentication, lalu pilih login user, lalu validate using connection ini pilih koneksi, table diisi pegawai, username diisi nama pegawai, password diisi ID pegawai, if login success pilih sukses.php,
lalu if login failed, lalu menuju gagal.php, begitu. Nah, di sini saya membuat tampilan gagal login dengan menambahkan kata maaf, ya silahkan coba lagi. Jadi kalau memasukkan datanya username dan password salah, akan menuju tampilan gagal login seperti ini. Selanjutnya, untuk halaman sukses login, kita akan langsung menuju ke sukses.php. Akan ada tampilan input dan data seperti ini. Selanjutnya, membuat tampilan input pegawai dengan cara insert, lalu data object, insert record, dan record insertion from wizard. Lalu connection, pilih koneksi, table pilih pegawai, after inserting, go to data pegawai.php, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk entitas dengan tampilan menu di database, jika ada kayak pilihan-pilihan begitu, kita ubah displaynya as menu, lalu untuk setiap atribut, pilih populate menu items dengan from database, lalu pilih record set sesuai entitas. Klik OK di sini. Kebetulan yang ada pilihan menunya adalah ID pegawai, jadi ID pegawai yang diubah menjadi menu begitu. Lalu selanjutnya adalah buat tampilan data dengan insert data object, lalu dynamic data, lalu dynamic table. Lalu record set admin, show, pilih all record, lalu klik OK, lalu save as pegawai.php. Seperti ini tampilannya. Lalu untuk membuat tampilan logout, kita klik insert, kita klik data object, lalu user authentication, lalu logout user, lalu when done go to isi dengan home.php. Nah, ini adalah tampilan dari home. Lalu untuk mengecek hasil tampilannya, kita bisa klik file, lalu preview in browser, lalu pilih browser yang dikehendaki, apakah Firefox atau Chrome dan lain-lain. Lalu ini adalah tampilan di software Dreamweaver-nya. Ini bisa kita lihat, ini tampilan dari index.php, ini tampilan home, ini tampilan about, ini tampilan login, ini tampilan sukses, ini tampilan gagal, ini tampilan logout, ini tampilan input pelanggan, data pelanggan, input pegawai, data pegawai, input alat hiking, data alat hiking, lalu input bukti pembayaran. Ini ada data bukti pembayaran. Selanjutnya kita akan running programnya di Chrome. Pertama kita harus mengaktifkan dulu XAMPP-nya di Apache dan MySQL. Kita klik start. Oke, setelah ini kita langsung menuju ke Chrome. Ini adalah localhost-nya tadi. Lalu di sini kita menuju ke localhost, ini penyewaan alat hiking index untuk runningnya. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Jadi ini adalah tampilan index. Kalau kita mau ke tampilan home, kita langsung klik home. Nah, ini adalah tampilan home. Welcome di sistem informasi penyewaan alat hiking Toko Puncak Indonesia. Semoga Anda bahagia. Lalu di sini kita coba ke tampilan about. Di sini ada about Toko Puncak Indonesia itu seperti apa. Jadi Toko Puncak Indonesia adalah sebuah toko yang menyediakan jasa penyewaan alat hiking dan lain-lain begitu. Lalu selanjutnya kita ke login. Nah, di login ini ada username yang harus kita isi dan password. Di sini saya mencoba untuk memasukkan username yang salah dulu. Lalu kita submit. Nah, jika salah akan muncul tampilan gagal seperti ini, yaitu maaf ya, silahkan coba lagi. Lalu kita coba lagi dengan memasukkan username dan password yang benar. Nah, ini jika sukses login akan terlihat data tampilan seperti ini. Kita coba ke input pelanggan. Nah, ini merupakan data tampilan input pelanggan. Lalu kita klik kembali, itu nanti akan kembali lagi ke tampilan sukses. Kalau lihat data, kita ke data pelanggan. Nah, ini adalah data pelanggan. Lalu kita klik kembali, kita akan kembali ke tampilan sukses seperti ini. Kita coba selanjutnya ke entitas pegawai. Bisa kita lihat ini tampilan input pegawai. Lalu kita akan lihat data. Ini adalah data pegawai. Kalau kita klik input lagi, akan kembali ke input pegawai lagi. Nah, seperti ini. Kita kembali. Data ini, data entitas ini juga bisa dilihat melalui sukses login dengan klik data yang ada di sini. Misalnya ini kita klik data alat hiking, lalu akan langsung muncul ke data alat hiking. Lalu kita klik kembali. Nah, ini adalah tampilan input alat hiking. Begitu. Lalu kita coba ke bukti pembayaran.
Ini adalah input bukti pembayaran, bisa kita lihat seperti ini. Kita bisa pilih kode alatnya mau kode berapa. Lalu kita klik kembali. Nah, ini adalah data bukti pembayaran seperti ini. Bisa kita lihat ada beberapa atributnya begitu. Kita klik kembali. Selanjutnya, kalau serasa kita sudah memasukkan data-datanya, udah sesuai yang kita kehendaki, mau ngisi apa aja, kita bisa langsung klik logout di sini. Ada logout. Nah, setelah kita klik logout, akan ada tampilan seperti ini, yaitu terima kasih telah menggunakan jasa Toko Puncak Indonesia. Lalu kita klik logout sekali lagi, akan menuju ke menu home. Nah, kita akan menuju ke menu home seperti ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dengan langkah-langkah pembuatan webnya, web sederhana melalui Dreamweaver, dan kita sudah juga melakukan running programnya. Selanjutnya untuk laporannya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Juniantiani, NPM 2138. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari presentasi partner saya. Saya akan menjelaskan tentang jurnal dari modul 3 Dreamweaver ini yang telah kami buat. Itu yang pertama ada pendahuluan tentang latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem perencanaan bagian dari penelitian internal suatu bisnis. Dreamweaver merupakan sebuah perangkat lunak yang ditunjukkan untuk membuat suatu situs web. Dalam praktikum modul 3 ini membahas mengenai perencanaan atau pembuatan website menggunakan aplikasi Dreamweaver untuk sistem informasi jasa penyewaan peralatan hacking yang bernama Toko Puncak Indonesia, di mana hal ini digunakan untuk mengetahui komponen-komponen yang ada pada perincian jasa penyewaan peralatan hacking di Toko Puncak Indonesia. Penggunaan aplikasi Dreamweaver ini juga dapat mempermudah dalam memproses pembuatan dan mendesain website yang akan kita buat. Bagian 2 ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah praktikum Dreamweaver ini adalah bagaimana merancang suatu web menggunakan Adobe Dreamweaver pada penyedia jasa penyewaan peralatan hacking tentang perincian penyewaan peralatan hacking. Untuk tujuan praktikum modul dari Dreamweaver ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan aplikasi Adobe Dreamweaver. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui komponen-komponen yang ada pada aplikasi Dreamweaver. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat membuat website sederhana menggunakan software Dreamweaver. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian dari sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ialah sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan suatu organisasi. Yang kedua ada Dreamweaver. Dreamweaver merupakan salah satu aplikasi populer yang digunakan untuk mendesain sekaligus melakukan pemrograman web. Yang ketiga ada sejarah dari Adobe Dreamweaver. Dulunya program ini bernama Macromedia, kemudian dikelola oleh Macromedia. Versi pertamanya dirilis pada Desember 1997 dengan nama Macromedia Dreamweaver. Kemudian pada Maret 98 muncul versi pertama untuk sistem operasi Windows, yaitu Macromedia Dreamweaver 1.0. Kemudian Macromedia terus berkembang sampai dengan tahun 2005 dengan versi terbarunya, yaitu Macromedia Dreamweaver 8. Selanjutnya, Dreamweaver ini diambil alih oleh Adobe System, sehingga namanya berubah menjadi Adobe Dreamweaver. Yang keempat, ada komponen-komponen dari Dreamweaver, yaitu pada bagian Starter Page Adobe Dreamweaver, pada bagian kiri terdapat Open a Recent Item, dan pada bagian tengah yaitu ada Create New. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk membuat Adobe Dreamweaver. Langkah-langkah membuat web di Dreamweaver yaitu yang pertama kita harus mengunduh aplikasi Adobe Dreamweaver terlebih dahulu. Kemudian kita harus meng-create new pada Adobe Dreamweaver, memasukkan nama website yang diinginkan. Jangan lupa untuk men-save project-nya, kemudian kita membuat tabel. Selanjutnya kita membuat halaman baru di Adobe Dreamweaver.
Kemudian kita membuat background website yang kita inginkan. Yang terakhir kita membuat menu website. Dan yang masih ada lagi yaitu kita harus menyesuaikan website yang kita inginkan dengan keinginan kita sendiri. Selanjutnya untuk langkah-langkah pengerjaan telah dijelaskan oleh partner saya pada penjelasan tadi. Di sini kita akan langsung ke analisa outputnya. Untuk adapun hasil dari output program pada sistem penyimpanan alat hacking yaitu yang pertama ada tampilan home PHP, terus kemudian ada login PHP, kemudian ada tampilan gagal PHP, kemudian ada tampilan sukses, kemudian ada tampilan about, kemudian ada tampilan input pelanggan, selanjutnya ada tampilan data pelanggan, tampilan input pegawai, tampilan data pegawai, tampilan input alat hacking, tampilan data alat hacking, tampilan input bukti pembayaran, tampilan data bukti pembayaran, tampilan logout. Untuk analisanya, pada tampilan website sistem informasi penyewaan alat hacking, terdapat pilihan halaman home, login, dan about. Pada baris bagian atas terdapat logo penyewaan alat hacking dan keterangan halaman website untuk menunjukkan profil dari toko Puncak Indonesia. Analisa output dari sistem informasi penyewaan alat hacking ini adalah dapat diketahui pendapatan yang didapatkan dari penyewaan alat hacking pada tiap pelanggan memesan alat hacking. Dari analisa output itu diketahui data pegawai, pelanggan, alat hacking, dan juga bukti pembayaran. Di sini juga ada analisa output tampilan home, analisa output tampilan login, analisa output perbedaan tampilan sukses dan gagal, analisa output tampilan about, analisa output tampilan input pelanggan, analisa output tampilan data pelanggan, analisa output tampilan input pegawai, tampilan data pegawai, tampilan input alat hacking, tampilan data alat hacking, info bukti pembayaran, tampilan data bukti pembayaran, tampilan logout. Untuk kesimpulan dan saran, yang pertama, untuk kesimpulannya yang bisa disimpulkan yaitu yang pertama, kelebihan dari Dreamweaver ini adalah mempunyai banyak tema, mempunyai fitur preview, mudah dioperasikan, dan interface disajikan dalam mode visual tanpa kode HTML atau dalam kode HTML. Sedangkan kekurangannya adalah pada harga software yang cukup mahal. Yang kedua, komponen-komponen pada Dreamweaver adalah dokumen toolbar, menu bar, workspace switcher, panel group, text selector, property inspector, dan dokumen Windows. Yang ketiga, dapat diketahui bahwa membuat website dapat dilakukan menggunakan bantuan aplikasi software Dreamweaver. Langkah-langkah membuat website di software Dreamweaver yaitu diawali dengan mengunduh Adobe Dreamweaver, membuat project, memasukkan nama website, kemudian save project, membuat tabel, membuat halaman baru di Adobe Dreamweaver, membuat background website, dan membuat menu website. Untuk sarannya, adapun saran dari praktikum modul 3 ini, yang pertama, sebaiknya modul dilampirkan gambar yang lebih jelas. Yang kedua, sebaiknya disediakan aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Yang ketiga, sebaiknya penjelasan mengenai laporan resmi lebih rinci. Dan yang keempat, yaitu sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan secara lebih detail. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.